Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Oke, halo, assalamualaikum, ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo. Oke, jadi bro ini ada yang lagi anget men ya, ada yang lagi rame nih diperbincangkan ya tentang nama-nama pemain ya. Ada 16 pemain nih yang direkomendasikan ya untuk masuk di skuad timnas bola voli putri Korea yang nanti akan ikut di VNL tahun 2024 ya, beserta juga dengan pelatih barunya gitu ya. Jadi sebenarnya nih Meong tadi lagi nyari-nyari tahu ya tentang bola voli Indonesia ya kan, tentang proliganya, tentang gimana aturannya segala macem ya. Dan ternyata Meong nemu artikelnya nih ya. Ini ada 3 sumbernya nih yang Meong ambil ya. Di Naver ya, yaitu ada dari MK Sports, dari The Spike dan juga dari eDaily ya. Oke, dan hal ini ya membuat Meong menunda dulu nih pembahasan tentang Proliga gitu ya. Kita kembali lagi nih ke Korea lagi gitu men ya. Oke, langsung kita masuk ke isi dari artikelnya ya. Yang pertama tentang pelatih barunya, yaitu yang bernama Fernando Morales ya, yang berusia 42 tahun, yang berasal dari Puerto Rico nih bro ya. Jadi ini adalah pelatih baru yang menggantikan, kalau nggak salah tuh pelatihnya itu dari Italia ya tahun kemarin ya, untuk timnas Koreanya gitu men ya. Oke, jadi ini adalah pelatih baru yang berasal dari Puerto Rico, yang masih berusia 42 tahun ya. Jadi ini masih muda lah bro ya. Oke, jadi kalau mau lihat nih profilnya dari Fernando Morales di Wikipedia, dia ini adalah pemain dari timnas Puerto Rico ya, yang berposisi sebagai setter sejak tahun 2005 bro ya, yang mempunyai tinggi badan 1,94 meter bro. Wow. Ini adalah seorang setter yang tinggi badannya itu rata-rata tinggi badan dari middle blocker gitu men ya. Jadi ini sangat diuntungkan lah ya buat pemain setter yang punya tinggi badan yang segini gitu bro ya. Oke, dan beberapa prestasinya yaitu mengantarkan timnas Puerto Rico meraih posisi kedua di tahun 2007 di laga Pan American Cup di Santo Domingo, Dominican Republic bro ya. Dan dia juga terpilih sebagai best setternya bro. Kemudian terpilih lagi menjadi best setter di tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 di Liga Puerto Rico. Kemudian terpilih menjadi best server ya, atau servis terbaik di tahun 2008 dan tahun 2010 di Liga Puerto Rico. Kemudian terpilih sebagai MVP season di tahun 2008 di Liga Puerto Rico. Dan kembali lagi nih terpilih sebagai best setter di tahun 2009 di Pan American Cup bro ya. Oke, jadi ini adalah pemain yang memiliki rekor yang sangat bagus ya. Tapi untuk rekor dia sebagai pelatih ini memang masih belum tahu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang ada info ya tentang Fernando Morales ini saat menjadi pelatih, boleh nih komen-komen di bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut nih ke daftar nama-nama pemain ya yang direkomendasikan oleh Fernando Morales ya untuk mengisi timnas bola voli putri Korea ya. Jadi ini belum fix bro ya, ini masih sekedar rekomendasi dari pelatih gitu ya. Oke, yang pertama nih dari posisi setter dulu ya. Ini ada beberapa nama. Yang pertama itu ada Kim Da-in ya, setter utamanya dari Hyundai bro ya, yang mengantarkan timnya juara di Liga Korea tahun ini bro. Wow. Kim Da-in memang layak gitu bro ya. Selanjutnya ada juga Kim Ji-won ya, setter kedua ya dari GS Caltech, dan juga Park Sarang yang juga merupakan setter kedua nih dari AI Papers. Nah di sini bro yang memang kagetnya ya kalau Kim Da-in ya oke lah ya, ini pemain memang bagus banget ya, layak lah untuk masuk timnas lagi gitu bro ya. Sementara untuk Kim Ji-won dari GS Caltech dan juga Park Sarang dari AI Papers ini cukup kaget memang bro ya. Ini pemain yang masih sangat minim pengalaman, masih sangat muda masuk ke timnas ya. Bahkan nama-nama pemain seperti An Hye-jin ya, setter utamanya nih dari GS Caltech, dan juga Yom Hae-son ya, setter utama dari Jongkwanjang nih tidak ikut bro ya, tidak masuk dalam daftar rekomendasi pemainnya dari Fernando Morales nih bro. Waduh. Oke, sekarang kita lanjut nih ke posisi libero bro ya. Yang pertama itu ada Kim Yeon-yong ya, ini adalah libero utama sekaligus kapten dari tim Hyundai ya. Kemudian juga Moon Jong-won nih dari Haipas bro. Wow, ini cukup mengkagetkan ya. Moon Jong-won nih ya, posisi utamanya kalau menurut sepengetahuan Meong ya, itu sebagai opposite hitter ya. Tapi kok malah ditunjuk sebagai libero ya. Kenapa kok nggak Im Yong-uk nih ya, yang season ini tampil sangat dominan ya.
sangat bagus juga liberonya dari Hypas, malah ngambilnya Moon Jong-won nih. Ini cukup unik men ya. Mungkin ini yang tahu nih alasannya kenapa, boleh komen-komen di bawah ya. Oke, selanjutnya untuk posisi middle blockernya ya. Di sini ada 4 nama nih yang dipanggil ya. Yang pertama ada Lee Da-yeon nih dari Hyundai ya. Kemudian Lee Ju-ah dari Pink Spider ya. Kemudian ada Jong Hu-young dari Red Spark dan juga Choi Jong-min nih dari IBK. Oke. Untuk line up dari middle blocker ya, ini memang no complaint ya. No complaint dan no comment. Ini udah menurut Meyong ini adalah line up untuk middle blocker terbaik untuk saat ini men ya. Tapi untuk Park Eun-jin ini mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya kan. Tapi Meyong no complaint men ya, ini adalah 4 blocker yang terbaik lah menurut Meyong juga gitu bro ya. Lanjut nih untuk posisi outside hitternya ya. Yang pertama itu ada Kang So-wi dari GS Caltech, kemudian Park Jung-ah dari AI Papers, ada juga Lee Soo-young dari Jongkwanjang Red Spark, ada Jong Ji-hoon dari Hyundai, dan juga Pyo Seung-ju nih dari IBK. Jadi ada 5 pemain untuk outside hitternya bro ya. Di sini juga yang no complaint ya, kecuali ada Lee Soo-young nih men ya, karena kan dia nih lagi cedera ankle gitu ya. Entah ini udah sembuh atau belum ya. Kemungkinan gimana nih? Apakah masih bisa memperkuat timnas ya dengan kondisinya seperti itu nih untuk Lee Soo-young gitu men ya. Tapi ini pemain memang layak banget lah untuk yang ngisi posisi outside hitternya men ya. Bahkan mungkin paling layak lah untuk posisi ini ya. Selain dari Kang So-wi dan juga Park Jung-ah yang musim ini sangat underperform gitu men ya. Kemudian ada Jong Ji-hoon dengan Pyo Seung-ju ini lumayan men ya, tapi masih belum selevel lah dengan Lee Soo-young gitu ya. Ini menurut yang pribadi gitu bro ya. Oke, jadi itu adalah 5 pemain ya di posisi outside hitternya menurut rekomendasi dari Fernando Morales ya. Sekarang kita lanjut nih ke posisi wing kanan ya, atau untuk posisi opposite-nya. Yang pertama itu ada nama Kim Da-eun dari Pink Spider. Ini entah siapa, Myong nggak tahu. Kalau tiba-tiba masuk ya, mungkin season ini cedera ya, karena Myong nggak pernah ngelihat ini pemain ya dari Pink Spider. Kemudian juga Lee Son-woo nih, pemain dari Jongkwanjang Red Spark bro. Oke, jadi memang bener ya kalau timnas Korea ini sangat amat kekurangan posisi hitter ya, baik di posisi outside maupun opposite-nya ya. Outside-nya ini cuman Lee Soo-young nih menurut Myong yang paling layak ya, sementara opposite-nya ini hampir nggak ada pemain ya. Hampir tidak ada nama-nama pemain yang berkelas lah ya, yang bahkan bermain reguler pun nggak ada ya. Lee Son-woo hampir nggak pernah main ya, ada sih main beberapa kali doang ya. Kemudian Kim Da-eun ini pemain siapa? Myong nggak tahu gitu ya kan. Oke, jadi itu nih menurut Myong pribadi gitu ya. Oke, jadi itu adalah daftar nama pemain ya. Ada 16 totalnya yang masuk rekomendasinya dari Fernando Morales ya. Yang nantinya pemain-pemain ini akan berkumpul untuk menjalani pemusatan latihan di tanggal 15 April bro. Waduh. Hai. Jadi gimana nih ya tanggal 20 nanti nih yang akan Red Spark yang akan berkunjung ke Indonesia gitu bro. Apakah tanpa Lee Soo-young dengan juga Jong Hu-young? Ya, ini memang masih belum tahu ya. Jadi 15 April mereka menjalani pemusatan latihan dan akan bermain di VNL mulai tanggal 14 Mei ya. Jadi untuk VNL sistemnya seri, hampir mirip dengan Pro Liga ya. Yang minggu pertama itu di Brazil dulu dari tanggal 14 sampai tanggal 19 Mei. Kemudian lanjut nih tanggal 28 Mei sampai tanggal 2 Juni di Arlington di Texas, Amerika. Kemudian lanjut nih tanggal 11 sampai tanggal 16 Juni di Fukuoka, Jepang bro. Waduh, ini cukup menarik ya. Oke, jadi akan seperti apa nih sepak terjang dari timnas bola voli putri Korea di ajang VNL tahun ini bro ya. Setelah tahun kemarin itu mereka sangat terpuruk men ya. 27 kali kekalahan beruntun ya diderita oleh timnas bola voli putrinya men ya. Dan sekarang menunjuk pelatih baru yang diharapkan untuk menaikkan lah ya ranking dari Korea Selatan ya men di ajang VNL men ya. Yang bahkan ini sudah tersalip rankingnya dengan Vietnam dan juga Thailand bro. Ini menarik nih untuk kita tunggu men ya, sepak terjang dari timnas Korea nih. Oke, dan menurut kalian bagaimana nih? Langsung komen-komen di bawah ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.